Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fajar Ismail dengan NPM 4418215036, mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri dari Universitas Pancasila yang mengikuti mata kuliah APSI 3 akan mencoba untuk melakukan install Udo versi SOO menggunakan aplikasi menggunakan website dari udo.com/trial. Di sini karena saya menggunakan modul IT, maka saya akan memilih secara random untuk apps-nya ya. Saya coba misalnya invoicing, coba ya. Continue. Di sini kita masukkan company name, asal saja. Saya masukkan Fajar Ismail Company. Lalu company size-nya misalnya kurang dari 5 employees. Start now. Kita tunggu, dia akan masuk. Ya, tampilannya akan jadi seperti ini. Kita akan masuk. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, masih loading. Ya, kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Kita coba invoicing. Nah, akan tampilannya menjadi seperti ini. Let's start. Yes. Address-nya misalnya kita isi jalan lurus, kota Bogor, state Jawa Barat, dengan kode pos misalnya saja ya. Indonesia, ponnya misalnya Pasar Raja, setexample.com, VAT itu nomor ya, seingat saya 001, company registrinya 001, print CDR apply. Ya, akan loading lagi. Ini di sini ada notifikasi pending activation, kita bisa aktivasi ini menggunakan email. Ya, sekarang kemudian ada customize invoice layout. Nah, ini kita bisa tambahkan logo perusahaan di sini. Layoutnya bisa diubah, bisa beberapa pilihan sesuai selera. Fontnya juga bisa kita ganti, warnanya juga bisa kita ganti, format papernya ini bisa kita ganti juga sesuai kebutuhan. Bisa kita tambahkan footer atau company tagline, misalnya ini. Lalu kemudian footer bisa kita tambahkan
opening hours misalnya. Kita save, lalu create invoice. Nah, misalnya begini, customernya misalnya kode transaksi, misalnya inilah ya, replace invoice, tidak perlu payment reference-nya, invoice date-nya kita pilih hari ini, due date-nya bisa kita pilih misalnya 1 minggu setelahnya, terms-nya immediate payment bisa diganti, bisa 15 hari. Iya, gitu. Jadi sesuaikan ya. Ini apa ini? Nah, ini bisa diganti-ganti juga sesuai kebutuhan. Ada info, yes. Iya. Plus invoice. Ya. Lalu kita confirm. There is no factor number available. Configure the range you get from the government in the factor menu. Misalnya produknya pelaut. Lalu label misalnya rakas, price nya misalnya harganya ini rupiah ya, 100 rupiah misalnya, dengan pajak 10 rupiah gitu kan. Jadi kita confirm. Oh masih edition error, save dulu saja, save ya. Di sini karena saya menggunakan mode IT, maka saya akan coba melihat menu-menu lainnya. Dari segi akun kita hanya tinggal membuat akun saja. Untuk user ya. Studio. Sini coba kita lihat preference untuk akun kita. Bisa notifikasinya dari email atau dari UDU. Email kita masukkan di sini. Time zone, zona waktu kita. Bahasa, kalau ada email signature, security, oke.
kemudian kita coba refaktur ya. Kita coba refaktur. Berarti apa ya? Misalnya kita suka mandiri create iya, kemudian coba kita oke, lalu kita bisa melihat menu-menu lain, misalnya apps ini untuk ini pilihan apps-nya. Di sini kita sebagai user ya, misalnya kita mau install project misalnya, install, kita coba confirm. Ini jika kita menggunakan aplikasi lain, ini kan jatuhnya aplikasi lain, maka ini akan membuat database baru. Oh enggak, dia hanya menambahkan saja. Kita coba buka project, create, misalnya project name-nya office meeting. Create in progress. Kita kasih example. Oh begini ya. Coba kita pakai ini. Misalnya di sini kita bisa mengisi. Oh begitu ya. Kita bisa isi misalnya customernya siapa di sini, lalu deadline-nya kapan, misalnya tanggal hari ini, teksnya misalnya important. Lalu kita bisa
memberikan deskripsi pembuatan baut misalnya ya. Oke, selesai. Nah, ini akan menjadi sebuah order. Material sourcing bisa kita edit lagi begitu sampai nanti delivered barangnya sudah jadinya. Oke, kita coba yang lain ya. Misalnya ini inventory receipt. Kita coba create. Hanya PT Indomakmur. Create. Source document RO001 misalnya ya. Kita add line produknya misalnya baut yang sudah selesainya berapa. Kita masukkan angkanya 1. Validate. Nah, akan jadi seperti ini. Save. Maka ini akan masuk ke dalam inventory kita. Lalu kita coba konfigurasi. Oh, di sini kita bisa melakukan setting, warehouse management, operation type, produk, kategoris, dan ada ordering rules. Kemudian karena ini sifatnya SOO, maka usernya itu tergantung dari saat kita login pertama. Nah, ini kita coba user, manage user. Kita bisa invite new user di situ tadi. Bisa kita create yang baru. Nah, ini coba kita ini ya tambahkan misalnya. Misalnya saja ya. Kita bisa pilih dia sebagai user atau sebagai administrator. Kita pilih sebagai user misalnya. Accountingnya dia sebagai billing atau billing administrator, sebagai billing. Administration dia punya access right atau setting access right misalnya. Untuk services dia pilih user misalnya. Inventory user. Nah, ini bisa tambahkan foto, dihapus foto. Kemudian di save, bisa kita send an invitation email. Jadi kita undang dia via email. Jadi dia akan tahu bahwa dia dimasukkan ke dalam project ini. Kalau kita save di sini. Nah, sudah save seperti ini. Kita kembali ke setting. Nah, usernya jadi bertambah di sini. Nah, jadi ada 2. Ini nama saya dan misalnya teman saya di sini, rekan saya. Oke. Lagi. Nah, ini manage companies, kita bisa menambahkan perusahaan lain. Misalnya kita melakukan kolaborasi, kita tambah yang baru misalnya PT Maju Sejahtera misalnya. Oh, bisa kita melakukan default misalnya. Misalnya PT Pertamina misalnya.
Nah, dia akan sudah ada informasi yang sudah langsung di save. Nah, ini jika PT Pertamina masuk menjadi rekanan kita di sini akan muncul di settingan companies. Nah, nanti ada muncul di sini. Tuh, akan muncul jadi 2 companies. Weng ini bisa sesuai kebutuhan karena saya lebih familiar dengan bahasa Inggris, saya menggunakan Inggris. Untuk format, misalnya format kertasnya, dokumen layout. Ini yang tadi dokumen layoutnya kita mau pilih sebagai bagaimana enaknya, sesuai kebutuhan saja. Bisa kita pilih yang ini. Fontnya juga bisa diganti sesuai kebutuhan. Bisa tambah tagline, tambah footer. Ya, lalu kita di save. Lalu kontak, kita bisa mengirim SMS untuk kontak kita. Ada ini partner autocomplete. Oh ya, ini harus membeli sepertinya ya, jadi kita lewatkan saja. Lalu ada discuss activities, coba kita lihat activity types. Nah, ini ada beberapa activity, misalnya email. Jadi saat kita mengirim email ada activity yang terekam di sini. Lalu permission ya, application, ini permission, multi company, integration. Nah, ini bisa kita integrasikan dengan Google Drive, Google Calendar, Google Spreadsheet dan sebagainya. Kita perlu menggunakan access key dulu, mungkin seperti ini. Lalu ada developer tools dan kita bisa menginstal aplikasinya di Google Play sepertinya ya. Ya, ini untuk setting. Lalu ya seperti sudah cukup ya. Beginilah cara menginstal Udu SOO menggunakan website dari Udu sendiri. Langsung tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin menambahkan aplikasi, tinggal pencet apps, lalu kita pilih apa aplikasi yang ingin kita install, lalu kita pencet install, lalu kita confirm. Nah, ini karena kita menggunakan mode trial, ini semuanya gratis. Namun kalau kita sudah masa trialnya habis, mungkin kita harus membayar untuk beda produk, beda harga sepertinya ya. Jadi harus diperhatikan, sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kita agar kita mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dari aplikasi ini, tidak rugi istilahnya. Ini dia akan menambahkan ke daftar aplikasi kita yang sudah terinstall, akan diarahkan langsung. Nah ini langsung masuk sales di sini. Lalu bisa kita tambahkan apa lagi, misalnya kita tambahkan lagi install misalnya website, misalnya ini ya, install, confirm. Kita tunggu dulu, dia masih loading. Setelah nanti ini dia proses menginstal, akan kembali ke menu kita yang sudah kita install, langsung terarahkan ke sini. Nah, ini untuk dia karena butuh tema, kita harus memilih tema. Kita pilih misalnya yang ini misalnya.
Nah, dia akan memasang temanya, sedang dalam proses. Nah, ini karena kita akan membuat website, jadi sepertinya cukup berat. Nah, ini untuk mengedit desain dari homepage kita. Coba kita coba ya. Misalnya kita masukkan banner, masukkan cover, kita masukkan text image. Nah, ini misalnya ya begini. Kita bisa masukkan lain-lain juga sesuai kebutuhan. Picture, column. Nah, itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita pencet save di sini. Nah, ini akan jadi website perusahaan kita. Tuh. Kita tambahkan, kita bikin baru misalnya. Bisa juga. Untuk misalnya partner kita buat yang baru, websitenya bisa. Baik, sepertinya cukup segini saja tutorial menginstal Odoo SOO menggunakan website Odoo. Untuk ini sepertinya Odoo-nya Odoo versi 14 yang terbaru ya kalau menggunakan SOO ini, karena sudah terupdate yang terbaru. Sedangkan untuk yang kemarin kita menggunakan Odoo SOD itu menggunakan versi yang 12, nah karena sekarang versi 14 ya. Sepertinya cukup sekian ya. Kita lihat lagi ada apa yang bisa kita coba-coba. Ya, ini udah tadi. Baik, saya kira cukup. Karena waktu juga sudah ini, durasinya nanti akan terlalu lama videonya, maka saya cukupkan. Jadi intinya begitu ya. Jadi kita membuat ini install untuk SOO ini hanya tinggal mengklik install, maka dia akan menginstal sendiri ke website yang ada URL kitanya. Maka dengan sendirinya akan tertambah aplikasi-aplikasi yang kita install tadi. Tidak perlu menginstal di laptop kita atau di komputer kita, langsung dia akan terinstall di website kita. Lalu konfigurasinya cukup mudah sepertinya ya, tidak sulit. Lalu mungkin kendalanya ini kan karena versi trial jadi gratis, namun kalau trial sudah habis kita harus bayar. Ya namanya juga aplikasi kan, developernya juga tetap butuh hidup, makanya kita perlu untuk membayar apa yang sudah mereka kerjakan susah payah. Ya. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.